Oke, jadi setelah sekian lama gua nggak nyobain produknya Tron Max, akhirnya gua kedatangan salah satu produknya mereka, yaitu sebuah mikrofon dengan nama Tron Max M-Drill Zero atau M4. Nah, produknya Tron Max yang terakhir gua cobain itu adalah mikrofon ini, yaitu Tron Max M-Drill Dome Plus atau Tron Max M3 Plus ya. Ini mikrofon yang sekarang lagi gua pakai nih. Jadi suara yang kalian dengarkan ini gua rekamnya pakai si M3 Plus. Ini mikrofon menjadi salah satu mikrofon andalan gua dalam bikin konten, entah itu bikin video YouTube kayak gini ataupun buat typing test, voice over atau konten di IG dan lain-lainnya. Ya karena suaranya dia memang bagus dan ini berarti udah cukup awet juga karena gua pakai ini berarti sekitaran dari bulan Januari 2021 loh, dari tahun kemarin, karena gue reviewnya juga ya sekitaran awal tahun 2021. Tapi di video kali ini gue nggak akan bahas tentang si M3 Plus, melainkan gue bakalan bahas si M4 pastinya. So untuk boxnya di sini cukup ramai karena banyak tulisan, tapi untungnya ini perpaduan warnanya cukup stealth, jadi kesan profesionalnya tuh masih dapat banget. Nah ketika kita buka langsung disambut oleh pelindung busa yang tebel banget, berikut dengan mikrofonnya yang lagi asik rebahan. Di atasnya ada box kecil dimana isinya ada kabel Type-C, buku-buku sakti, dan juga stiker. Oke, salah satu hal yang gue suka dari kebanyakan produk Tron Max adalah punya desain yang cakep-cakep banget dah. Kesan profesionalnya tuh dapat banget. Di sini untuk bagian domnya dia pakai bahan besi-besi gitu dengan motif garis-garis, dan kalau kita intip di bagian dalamnya dia juga sebenarnya udah punya busa sebagai windshield. Turun ke bagian bawah dia ada list pemanis sebagai pemisah antara dom dan bodinya dengan menggunakan warna yang cakep banget, yaitu dark chrome atau black chrome. Ke bawah lagi ada dial yang gede banget, dimana di sini posisi mute-nya ada di bagian tengah dengan ring LED berwarna merah. Kalau kita geser ke kiri, ringnya berubah jadi biru yang menandakan mic-nya itu aktif dengan polar pattern cardioid. Sedangkan kalau kita putar ke kanan, LED-nya berubah menjadi warna hijau menandakan mic-nya aktif dengan polar pattern omnidirectional. Ya, jadi di M4 ini punya dua polar pattern, yaitu cardioid dan omnidirectional. Cardioid bakalan fokus tangkap suara dari depan dan cocok banget digunakan untuk semacam streaming, podcast, voice over, atau bahkan instrumen recording. Sedangkan omnidirectional dia bakalan nangkap suara dari sekeliling domnya, dimana ini cocok buat event atau conference call. Di bawah dial gedenya ini dia juga punya dial yang kecil untuk atur volume dari laptop atau PC kita. Untuk port di sini M4 menggunakan port Type-C dengan posisi di bagian bawah bersebelahan dengan jack 3,5 mm untuk headphone monitoring. By the way, kabel bawahnya M4 ini bagus banget loh, sama bagusnya dengan M3 Plus gua. Header Type-C-nya dia L-shape dengan gold plate dan kabelnya full braided. Kualitasnya ini benar-benar berasa premium sih. Terus untuk standnya di sini M4 datang dengan stand bawaan berupa table stand yang sangat amat kokoh, dan bagian bawahnya juga udah dilapisin karet jadi nggak gampang geser-geser ketika dipakai di atas meja. Nah, tapi kalau nggak mau pakai table stand ya tenang aja karena standnya ini bisa dilepas kok dengan cara diputer-puter aja. Mountingnya dia pakai ukuran 5/8 inch, jadi bisa dipasang juga ke arm yang support mounting 5/8 inch, salah satunya Tron Max S1 yang gua punya. Oh ya, dia juga punya dua buah baut di sebelah kanan kirinya untuk mengunci posisi kemiringan yang kita mau. Ini sama kayak di M3 Plus gua sih. So overall dari segi desain bagus banget, build quality-nya juga super solid, dan penggunaannya pun sangat amat gampang karena ya tinggal colok Type-C doang, adjust posisi, dan ya ready to go. Terus gimana soal suaranya? Oke, tes 1, 2, 3, suara yang kalian dengarkan sekarang adalah suara yang direkam menggunakan si Tron Max M-Drill Zero atau M4 yang ada di depan gua ini. Dan mulai dari sekarang sampai videonya kelar, gue bakalan rekam suara gua menggunakan si M4 ini biar sambil nonton bisa sambil menilai kualitas suaranya seperti apa. Nah, yang pertama mau gue bahas di sini adalah mengenai sample rate atau audio sampling frekuensi. Jadi si M4 ini punya sample rate di 48 kHz, yang mana itu lebih kecil daripada M3 Plus gua yang bisa 96 kHz. Secara teori harusnya semakin besar bakalan semakin bagus karena sampel audio yang diambil ketika recording semakin banyak. Tapi balik lagi tergantung dari kebutuhan dan juga eksekusi. Contohnya kayak gue yang sebenarnya punya M3 Plus ini dengan record yang bisa nyampe 96 kHz, tapi selama setahun lebih gue pakai, gue selalu recordnya itu di 48 kHz. Malah sering juga gue recordnya di 44,1 kHz. Kenapa? Karena menurut gue itu udah cukup buat kebutuhan gue ya. Nah, enaknya si M4 ini karena dia pakai 48 kHz nggak pakai yang 96, mungkin secara cost produksi jadi lebih murah. Makanya dia harganya jauh lebih murah daripada si M3 Plus ini. Si M4 ini ketika sekarang videonya dibuat itu harganya cuma 479.000 aja. Linknya seperti biasa bakalan gue simpan di deskripsi di bawah. Nggak nyampe gope cuy. Sedangkan si M3 Plus ketika gue review di tahun kemarin itu harganya tembus 900 ribuan.
Segitu pun sebenarnya udah termasuk murah sih, karena 24 bit 96 kHz kebanyakan di atas 1 juta. Bahkan beberapa yang di atas 1 juta itu masih 16 bit 48 kHz sama kayak si M4 ini. 48 kHz itu udah cukup banget buat gue yang cuman bikin konten di YouTube ataupun di Instagram doang. Dengerin aja suaranya kayak gini nih. Detailnya dapet, gurih, jelas, jernih ya. Pronounce vokal gue juga bagus, nggak kedengeran sibilance dan juga nggak ada distorsi aneh-aneh dari mikrofonnya. Selain itu untuk noise handlingnya juga dia udah bagus, karena ya di bagian dalamnya dia udah ada windshield sebenarnya. Jadi kayak suara nafas itu nggak terlalu masuk. Terus kayak floor noise, ambient noise itu juga dapat dieksekusi dengan bagus oleh si M4 ini. Selain itu untuk masalah powernya, ini sebenarnya powernya standar aja sih. Standar dalam arti ya mirip-mirip kayak rata-rata kondenser mikrofon yang powernya itu menggunakan USB Type-C. Bahkan dia juga mirip banget sih powernya sama si M3 Plus ini, karena harusnya secara spek pun sama-sama aja ya. Abis ini gue bakalan kasih sedikit sampel audio yang diambil menggunakan si M4 ini ya. Tentu saja typing test, apalagi karena gue nggak bisa nyanyi sih. Jadi udah typing test aja. Selamat menikmati. So overall menurut gua keputusan yang tepat untuk main di 48 kHz kalau memang lihat targetnya mereka yang lebih ke arah gamer, streamer atau content creator dan memang mau mengisi kelas yang cukup budget dengan tetap mempertahankan kualitasnya. Harganya jadi beda jauh dengan M3 Plus gua yang bisa 96 kHz, tapi tetap si M4 ini sangat bisa diandalkan. Karena atau intinya beda di sampling frekuensi aja sama bitrate-nya doang. Maksudnya kita masih tetap bisa dapat desain yang keren, build quality yang sama bagusnya, fitur yang sama lengkapnya, dan juga kualitas audio yang sama bagusnya kalau diupload ke YouTube doang kayak gini dengan si M3 Plus gue dulu yang harganya itu sekitar 2 kali lipat. Hal yang gue nggak suka dari mic ini adalah hal sepele doang, dan sama kasusnya dengan M3 Plus gue dulu, yaitu baut samping yang nggak ada teksturnya, jadi kadang kerasa cukup licin. Dan satu lagi, dial volume monitoringnya juga nggak punya tekstur, ditambah lagi bentuknya tuh kecil dan terlalu mepet sama dial di atasnya, jadi suka nabrak-nabrak aja kalau lagi adjust volume. Tapi balik lagi untuk mikrofon yang harganya nggak nyampe 500.000 rupiah, ini tetap memuaskan banget sih dan bisa dengan mudah gua rekomendasikan. Jadi segitu aja videonya, thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.